Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bintang, look at me. Kali ini saya berpenampilan berbeda ya. Sudah seperti ratu belum? Ting. Nah, pada informasi kali ini bintang akan menceritakan sebuah kisah sang ratu, Ratu Elizabeth II. Dia menggunakan simbol-simbol tertentu di dalam sebuah rapat yang terdapat pada apa saja yang ada di tubuhnya, terutama apakah ini? Rings, ya, cincin. Jadi cincin ini bukan hanya berfungsi sebagai hiasan tangan saja, tapi cincin ini juga memiliki arti, bahasa simbol. Nah, jadi kalian perlu tahu tuh apa saja, ada apa dengan cincinnya, lalu bagaimana dia menggunakan cincin tersebut sebagai simbol, dan juga hal-hal lain yang ada di tubuhnya. Tetapi kali ini Bintang hanya ingin menjelaskan tentang cincin dan juga tas yang sering Ratu Elizabeth kenakan. Ratu Elizabeth tidak terlepas dari tas Launer London yang selalu ia bawa kemana saja. Nah, jadi tas itu juga bukan hanya sebatas hiasan aja atau tren fashion aja, tetapi tas itu juga memiliki makna. Makna apakah itu? Simak informasinya berikut ini. Ada beberapa kode yang Ratu berikan kepada pengawalnya. Pengawal setianya untuk sebagai tanda kapan waktu dia ingin mengakhiri atau kapan dia waktu ingin mengalihkan topik tersebut. Pertama, terletak pada cincin. Nah, ketika Ratu Elizabeth menggoyangkan cincinnya satu kali, itu maknanya dia ingin mengalihkan topik pembicaraan. Seret. Nah, itu tandanya dia ingin mengalihkan topik. Namun, ketika Ratu Elizabeth memutar cincinnya berkali-kali seperti ini, itu tandanya dia sangat bosan dengan topik tersebut. Namun, ketika Ratu Elizabeth sudah mulai memegang tasnya, itu tandanya dia ingin segera mengakhirinya. Ya, mungkin sekitar 30 atau 15 menitan lah. Pokoknya dia itu pengen cepet-cepet ini selesai. Namun, ketika Ratu Elizabeth sudah meletakkan tasnya di atas meja, maka Ratu Elizabeth benar-benar ingin mengakhiri dan rapat tersebut harus usai. Nah, jadi buat kalian tuh harus benar-benar jeli terhadap gerak-gerik sang ratu. Jadi ratu mau apa, gimana, kalian harus peka. Nah, sebab itu kalian harus mengerti tentang bahasa simbol, bahasa rahasia. Tidak hanya itu ya, dari gerak-gerik mata, ekspresi wajah itu juga bisa terbaca apa yang ingin Ratu Elizabeth lakukan. Misalkan nih ya, kalau di sebuah rapat yang sering dia lakukan, biasanya kan dia tersenyum tuh, senyum, mendengarkan, ya ramah banget. Namun ketika dia sudah satu kali memutar, ekspresinya itu beda. Kayak senyumnya itu sudah nggak 100% tulus, ikhlas, datar, senyumnya datar. Terus kemudian kalau dia tuh udah benar-benar bosan, dia memutar cincinnya berkali-kali, namun si pengawalnya tuh nggak peka, tetap aja nyerocos, dia pasti senyumnya akan ke bawah, cemberut. Tapi kecemberutan itu tidak 100% ia tampakkan di depan umum, karena dia juga harus bisa jaga image, bukan? Cemberutnya itu gimana ya, menghela nafas sambil ekspresi menatap rasa kesel, bosan banget gitu. Dan ketika sang ratu sudah mulai benar-benar muak dengan topik pembicaraan, dia pasti akan tegap dan siap-siap memegang tasnya. Kalau sudah Ratu Elizabeth memegang tasnya, itu tandanya 15 menit setelah ini harus selesai. Dan bila kalian tidak peka lagi, ketika Ratu Elizabeth sudah mulai meletakkan, semuanya harus ditutup. Mau tidak mau, entah rapat itu sudah sampai pada kesimpulan atau topik pembicaraannya juga
masih belum selesai. Tapi kalau sang ratu sudah murka, dia tidak banyak bicara. Senyum, meletakkan tas, dan harus segera usai. Nah, jadi buat kalian nih ya, ini sambil lalu latihan, belajar tentang makna di balik gerak-gerik tubuh, tak harus disampaikan oleh kata, tetapi ekspresi juga bisa menjadi jawabannya terhadap apa yang dia rasa. Buat kalian perlulah belajar banyak tentang mini expression gitu ya, gerak-gerak kecil, kemudian apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kalian juga harus peka. Nah, jadi buat kalian semuanya, mari kita sama-sama belajar untuk memahami, jangan hanya ingin dipahami. Oke? Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.